Puluhan guru sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, menggelar aksi penolakan terhadap Kepala Sekolah Nurjana Taher Yunus sebagai Kepala Sekolah di SMK 1, Senin tanggal 5 Juni tahun 2023. Aksi penolakan tidak hanya para guru, namun juga ikut dilakukan para komite sekolah dan alumni SMK 1 Ternate. Mereka memasang spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap kebijakan kepala sekolah mulai dari pintu pagar sekolah hingga seluruh ruangan-ruangan kelas. Dengan menggunakan alat pengeras suara, satu persatu para guru melakukan orasi di halaman sekolah dengan mengecam atas pengangkatan kembali Kepala Sekolah Nurjana oleh Diknas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK 1 Ternate. Rahayu, salah satu guru SMK 1 Ternate dalam orasinya mengatakan, kehadiran kepala sekolah hanya menambah masalah saja, lantaran sejumlah kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dinilai sepihak sehingga para guru merasa dirugikan atas kebijakan tersebut terhadap program proses belajar mengajar di sekolah. Semua kita tahu dia telah merusak pendidikan di SMK 1 ini. Dia tidak mengerti pendidikan vokasi yang ada di SMK 1. Kami menyuarakan kepada pemimpin tertinggi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba untuk membatalkan SK yang telah diserahkan kepada sekolah, ucap Rahayu dalam orasinya di hadapan ratusan siswa-siswinya itu. Aksi para guru ini buntut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mengembalikan kembali Nurjana Taher Yunus sebagai kepala sekolah di SMK 1 Ternate. Padahal sebelumnya Nurjana telah dinonaktifkan karena diduga bermasalah. Kami dibagikan SK pengembalian Ibu Nurjana Taher Yunus sebagai kepala sekolah definitif, itu yang memicu aksi yang kami lakukan. Kami tolak karena sudah bermasalah. Kami pernah diperiksa oleh inspektorat terkait dana BOS dan ada temuan sehingga Nurjana diberhentikan dan kami diberikan PLT. Kenapa dikembalikan lagi, ucapnya. Bahkan para guru siap diberhentikan jika tuntutan mereka tidak diakomodir oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Ada salah satu spanduk yang kami tulis, kalau mereka, Dikbud, bersikeras dia kepala sekolah, masuk berarti kami 40 guru kelaur meninggalkan sekolah. Kami siap dimutasi karena mereka sudah mutasi 2 guru sebelumnya, ini sikap kami, tegasnya. Selain gelar orasi, aksi para guru, komite, dan alumni juga dilanjutkan dengan membakar ban bekas di halaman sekolah. Selain itu para guru dan siswa juga menandatangani petisi di atas kain putih sepanjang 15 meter secara bersama-sama sebagai bentuk penolakan terhadap kepala sekolah di SMK Negeri 1 Ternate itu. Tidak sampai di situ, para siswa juga mengaku kebijakan kepala sekolah sangat merugikan mereka, di mana sejumlah fasilitas sekolah tidak diperbolehkan para siswa menggunakan secara bebas oleh siswa. Seperti yang disampaikan Revan Indra Safi, siswa SMK 1 Ternate, ia mengaku salah satu fasilitas sekolah yang dilarang untuk digunakan yaitu lapangan basket yang ada di halaman sekolah. Mereka kesulitan saat akan melakukan latihan bermain basket hingga latihan paskibraka, sehingga mereka harus menyewa lapangan di luar sekolah. Meski begitu para siswa, mereka mengaku, aksi penolakan yang dilakukan para guru tidak menghambat proses belajar mengajar di kelas sehari-hari. Fasilitas lapangan sekolah tidak bisa digunakan untuk aktivitas lain. Bahkan latihan paskibraka saja dilarang, kami harus latihan di sekolah lain, begitu juga lapangan basket kami harus latihan menyewa lapangan lain. Kami tetap belajar sesuai jadwal yang ditentukan. Kami sangat sesali melihat guru-guru kami menangis lantaran keputusan pemerintah terhadap SK yang keluar. Kami nilai pemerintah tidak melihat kondisi SMK yang ada, padahal sebelumnya sudah pernah ada demo kepala sekolah, kenapa dikembalikan lagi, ujarnya. Tepatnya di Jumat malam Sabtu itu kami mendapatkan dibagikan SK pengembalian Ibu Nurjana Taher Yunus sebagai kepala sekolah definitif. Masalah itu yang memicu aksi kedua kami lakukan. Karena pada sebelumnya kami sudah ada penetapan PLT. Penetapan PLT itu ditetapkan oleh gubernur juga. Tertanggal 3 Mei 2023. Berarti kita baru 3 minggu dapat PLT. Dan alhamdulillah
selama beliau Ibu Nurjana tidak ada di sini. Kalau di SK itu mengatakan bahwa untuk kebaikan dinas dan kelancaran, untuk kepentingan dinas, poin A itu untuk kepentingan dinas dan kelancaran kegiatan di SMK 1, padahal Ibu Nurjana tidak ada sehingga kami bisa berjalan dengan lancar. Orang sudah bikin ujian. Kenapa sampai ditolak itu? Orang tolak karena beliau itu kan sudah bermasalah. Orang setelah waktu beliau penetapan PLH di bulan Februari itu, kita diperiksa oleh inspektorat. Ada audit. Audit namanya audit internal atau apa, orang ini terang mengerti yang begitu-begitu sudah. Ada audit yang dilakukan kepada kami Dewan Guru. Audit itu setelah audit, dinas yang mengatakan sendiri kepada kami kalau saya ini terapongo, saya kompe teman-teman ini terapongo. Pada saat penetapan PLT, Dora mengatakan bahwa ada temuan di audit tersebut sehingga pada hari ini orang oleh gubernur diberikan PLT untuk melaksanakan tugas itu, menggantikan beliau. Itu dinas yang bilang ke orang. Kenapa hari ini diangkat lagi? Kenapa hari ini dikembalikan lagi? Sudah ada sekolah lain. Kalau misalnya beliau misalnya petinggi-petinggi itu dorang mau menyelamatkan beliau. Ini nih saya bilang sebenarnya saya sudah takut, sudah teman-teman gue sebutasi. Spanduk salah satu ini spanduk yang tulis di atas, kalau don tetap berkeras dia masuk berarti itu 40 keluar. 40 guru keluar. Meninggalkan sekolah ya Bu ya? Sekolah. Kita siap dimutasi, itu yang sudah menjadi sikap. Terus tanda tangan pernyataan sikap. Orang sobrani itu sudah. Orang sampai so bicara, orang sampai so berani bikin ini karena orang so tahu dia konsekuensi itu ada. Orang pertama 2 orang so kasih pindah. Kebijakan sendiri yang sangat dirugikan kepada siswa itu dari sisi fasilitas. Karena fasilitas sekolah kan perlu menunjang pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, sedangkan jika fasilitas tidak ditunjang dengan baik, maka pembelajaran pun pasti terhambat. Nah, contoh yang paling terlihat yaitu fasilitas tentang lapangan. Nah, lapangan itu tidak bisa digunakan untuk aktivitas lainnya. Itu hanya bisa digunakan pada saat ekstrakurikuler, hanya ekstrakurikuler, tidak untuk kegiatan lain. Bahkan latihan bakal calon paskibraka saja pernah dilarang. Dan para teman-teman kami yang latihan bakal calon paskibraka pun latihan di sekolah lain. Begitupun juga basket, kami menyewa lapangan stadion untuk latihan basket, tidak bisa gunakan lapangan. Sedangkan lapangan adalah salah satu fasilitas sekolah yang bisa kami gunakan seperti itu. Lapangan siswa belum ada yang dirugikan karena pembelajaran asesmen berjalan dengan lancar sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Yang paling kami rasa sesali atau sakit hati bahwa melihat guru-guru kami menangis dengan kebijakan atau keputusan pemerintah. Kemudian juga SK yang keluar juga kami merasa itu sangat pemerintah tidak melihat bagaimana sebenarnya kondisi SMK. Padahal beberapa bulan kemarin sempat terjadinya demo dari siswa-siswi terkait kepala sekolah. Nah, kenapa kepala sekolah dikembalikan lagi? Padahal seluruh warga sekolah telah menolak. Kemudian juga beberapa guru kami dimutasi, padahal guru-guru kami adalah guru-guru yang sangat berpengaruh di sekolah ini, sangat berjasa di sekolah ini.